Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niwadega Nugraheni, nomor absen 01 dengan NIM 250 261 201 0031 dari kelas manajemen B pagi. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai soal UTS dari mata kuliah pengantar manajemen. Di sini, saya diberikan 2 soal, yang dimana tiap soal itu terdapat 3 pertanyaan. Di soal yang pertama, saya diberikan sebuah kasus, yang dimana sebuah organisasi nirlaba di Bali yang bergerak di bidang pendidikan masyarakat dalam 2 tahun terakhir, partisipasi relawan menurun drastis. Ketua organisasi merasa sudah membuat rencana kegiatan dengan baik, tetapi pelaksanaannya sering tertunda dan juga koordinasi tim kurang efektif. Nah, soal yang pertama yaitu analisislah fungsi manajemen apa yang paling lemah dalam kasus tersebut. Yang kedua, yaitu jelaskan langkah-langkah manajerial yang dapat dilakukan untuk memperbaiki efektivitas organisasi tersebut. Dan yang ketiga, yaitu kaitkan jawaban Anda dengan teori fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Dan soal yang kedua yaitu, pilihlah salah satu organisasi nyata, misalnya perusahaan, sekolah, koperasi, atau yayasan di sekitar Anda. Yang dimana soal yang pertama atau pembahasan yang pertama ini adalah analisislah penerapan keempat fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang kedua yaitu identifikasi salah satu masalah manajerial yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu rancanglah solusi berdasarkan teori manajemen klasik dan juga modern. Untuk pembahasan pertama yaitu analisislah fungsi manajemen apa yang paling lemah dalam kasus tersebut. Menurut saya, fungsi manajemen yang paling lemah dalam kasus tersebut adalah organizing atau pengorganisasian dan juga actuating atau penggerakan. Nah, meskipun planning atau perencanaannya sudah dibuat dengan baik, namun pelaksanaan kegiatan ini masih sering tertunda dan juga koordinasi atau komunikasi antar tim kurang efektif, sehingga organisasi ini tidak berjalan secara efektif dan sering tertunda. Nah, kelemahannya itu berada pada pembagian tugas atau tanggung jawab dan juga koordinasi atau komunikasi antar tim. Pembahasan yang kedua yaitu membahas mengenai langkah-langkah manajerial apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki efektivitas organisasi tersebut. Menurut saya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki efektivitas organisasi tersebut. Yang pertama yaitu memastikan setiap relawan itu mempunyai tanggung jawabnya masing-masing dan dengan siapa mereka harus mengkoordinasikan. Dan yang kedua yaitu membuat atau melaksanakan rapat rutin untuk memperbaiki komunikasi antar tim dan juga membuat laporan singkat mengenai progres kegiatan sampai mana tugas atau tanggung jawab mereka sudah terlaksana. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa kegiatan ini sudah berjalan sesuai jadwal dan juga untuk memastikan atau mencari solusi bagaimana jika ada kendala ke depannya, apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Pembahasan yang ketiga yaitu saya akan mengaitkan jawaban saya dengan fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Nah, menurut Henry Fayol terdapat 5 aspek fungsi manajemen, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua yaitu ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga yaitu ada commanding atau pengarahan, yang keempat yaitu coordinating atau koordinasi, dan yang terakhir yaitu ada controlling atau pengawasan. Dalam kasus ini, fungsi manajemen yang paling lemah yaitu ada organizing, commanding, dan juga coordinating. Maka dari itu, pemimpin organisasi perlu meningkatkan kemampuannya dalam
pembagian tugas atau tanggung jawab, kemudian dalam mengarahkan dan juga mengkoordinasi tim agar kegiatan organisasi tersusun atau terencana dengan lebih efektif dan juga partisipasi relawan makin meningkat. Di soal kedua ini, kita disuruh untuk mencari salah satu organisasi nyata yang ada di sekitar kita. Dan di sini saya memilih salah satunya yaitu sekolah. Dan pembahasan yang pertama yaitu mengenai analisislah penerapan 4 fungsi manajemen. Yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan. Dalam rangka memperingati HUT sekolah, pihak sekolah merencanakan atau membuat rencana kegiatan seperti mengadakan lomba antar kelas berupa pesta seni dan juga bazar makanan. Selain itu, mereka juga akan membuat rencana mengenai pelaksanaan puncak perayaannya. Perencanaan ini meliputi penetapan waktu atau jadwal kegiatan. Yang kedua yaitu mengenai anggaran dana. Yang ketiga yaitu mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu tujuan acara ke depannya. Fungsi manajemen yang kedua yaitu ada organizing atau pengorganisasian, di mana setelah perencanaan tersusun dengan rapi, pihak sekolah akan membentuk kepanitiaan untuk pembagian tugas melalui pengorganisasian. Kepanitiaan ini akan dibentuk menjadi beberapa bagian, dan setiap bagiannya itu akan diberikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga anggota yang mendapat tugas masing-masing harus menjalankan tugas sesuai dengan pembagiannya. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu ada activating atau penggerakan, yang dimana dalam tahap ini guru pendamping dan juga panitia inti bertugas untuk mengawasi dan mengarahkan anggotanya untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Fungsi manajemen yang keempat yaitu ada controlling atau pengawasan. Pada tahap ini, guru pendamping dan juga panitia inti bertugas mengawasi jalannya kegiatan dan mencari solusi jika ada kendala yang dihadapi selama berjalannya acara, serta mengevaluasi hal-hal yang masih perlu ditingkatkan untuk kegiatan selanjutnya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai identifikasi masalah manajerial nyata. Biasanya, masalah manajerial yang sering muncul atau sering terjadi di dalam pelaksanaan suatu kegiatan itu adalah kurangnya koordinasi antar panitia, sehingga beberapa tugas itu tertunda dan terlambat diselesaikan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai rancangan solusi berdasarkan teori manajemen klasik dan teori manajemen modern. Yang pertama yaitu menurut teori manajemen klasik, berdasarkan prinsip division of work dan unity of common, pembagian kerja harus jelas dan setiap anggota hanya mendapatkan instruksi dari satu atasan langsung. Selain itu, diperlukannya pembuatan jadwal kerja dan sistem pelaporan sederhana agar semua progres itu terpantau dengan baik. Yang kedua yaitu menurut teori manajemen modern. Jadi di sini kita bisa menerapkan konsep manajemen partisipan, yang dimana setiap anggota dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan juga diberikan ruang untuk menyampaikan ide atau gagasan, sehingga komunikasi menjadi lebih terbuka dan juga rasa tanggung jawab terhadap tugas itu semakin meningkat. Baik, sekian pembahasan soal dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian saya yang masih salah. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua.